أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Salam salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada kita mana jalan menuju surga, dan kelak kita rindukan, kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema pada malam hari ini cuma dua saja. Yang pertama adalah sejarah puasa atau tahapan atau fase sampai diperintahkannya bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Yang kedua adalah rekomendasi amal apa yang perlu kita lakukan dan kita tingkatkan menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah fase atau tahapan-tahapan diperintahkannya kita untuk berpuasa. Fase yang pertama yaitu fase Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Tapi di samping itu kita diberi pilihan, boleh berpuasa atau memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, dan ini fase yang paling berat, yaitu apabila seseorang mulai dari subuh sampai menjelang maghrib, kemudian sebelum dia berbuka dia itu tertidur, maka dia harus melanjutkan puasanya sampai maghrib lagi. Artinya sekitar 24 jam dia harus berpuasa. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini adalah seorang sahabat yang dia itu bekerja, mungkin pekerjaannya berat, mungkin karena itu waktu itu cuacanya panas dan lain sebagainya, sampai-sampai ketika Qais bin Sirmah itu pulang ke rumah menjelang maghrib, dia itu bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada makanan apa untuk kita berbuka?" Maka istrinya menjawab, "Sebentar, saya akan carikan." Maka istrinya keluar. Karena saking kecapean, kelelahan, keletihan yang dialami oleh Qais bin Sirmah ini, tidak sengaja dia itu tertidur. Sepulang istrinya dari mencari takjil, dari mencari untuk berbuka, maka istrinya mengatakan, "Celakalah wahai Qais." Karena apa? Kalau dia sudah tertidur, dia harus melanjutkan sampai maghrib lagi, sekitar 24 jam. Dan ini sangat berat sekali. Maka Qais bin Sirmah ketika terbangun tidak boleh makan lagi sampai maghrib. Suatu ketika di siang hari, Qais bin Sirmah ini bekerja, kepanasan, kelelahan, keletihan dan lain sebagainya, sampai dia itu pingsan. Hal semacam ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah wahyu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai subuh, sampai sebelum waktu subuh. Maka mendengar ini para sahabat senang. Karena apa? Meskipun tertidur sebelum berbuka, tetap
dia boleh makan. Dan ini fase ketiga yang kita laksanakan sekarang, yaitu kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari subuh, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya kita patut bersyukur karena di fase kita sekarang ini merupakan keringanan yang Allah berikan daripada di fase kedua yang sangat berat itu. Tentunya yang kedua adalah rekomendasi amal apa yang perlu kita laksanakan dalam rangka memaksimalkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan dan dia bulan penuh berkah. Artinya bulan Ramadan itu bukan bulan yang biasa, tapi Allah hadiahkan kepada orang-orang yang dipilih. Dulu sahabat setelah 6 bulan kepergian Ramadan, mereka sudah berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan." Dan itu juga yang kita lakukan. Mungkin di bulan Rajab kita sudah berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kita pada bulan Ramadan." Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab doa-doa kita, sudah seharusnya kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa yang kita lakukan tentunya adalah puasa. Kenapa kok puasa? Ternyata puasa ini sangat banyak sekali faedah dan manfaatnya. Yang pertama, keutamaan puasa itu disebutkan dalam sebuah hadis, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus, menggugurkan dosa-dosanya. Di sini para ulama mensyaratkan dua. Apabila pengen di bulan Ramadan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah al-iman, yaitu beriman bahwa perintah Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena atasan kita, bos kita, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wahtisaban, yaitu kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata puasa yang kita lakukan ini kelak di hari akhirat dia akan datang kepada kita. Kemudian puasa itu mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahwat fin nahar fasyafi'ni fihi." Ya Allah, saya menahan orang ini dari makan, dari minum, dari syahwatnya di siang hari, maka hari ini izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada dia. Kemudian yang ketiga, ternyata dalam hadis qudsi disebutkan, "Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan-amalan Bani Adam itu untuk dia, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku yang akan membalasnya. Ulama ini mengatakan tidak disebutkan nominal. Kalau kita sholat berjamaah 20 derajat pahalanya, kemudian kalau kita bersedekah bahkan dilipatkan sampai 700. Tapi kalau puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka ulama mengatakan tidak disebutkan nominalnya itu karena saking banyaknya pahala yang akan kita dapatkan kelak. Karena apa? Karena ternyata puasa itu terkandung 3 kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kita lihat apa balasan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang-orang yang bersabar itu pahalanya unlimited. Ini menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan ini merupakan pahala yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita qiyam, yaitu sholat. Rasulullah SAW dahulu sekitar 3 sampai 4 malam saja Rasulullah SAW keluar, kemudian sholat berjamaah bersama para sahabatnya, karena dikhawatirkan sholat itu akan diwajibkan kepada umatnya.
Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat menghidupkan malam-malamnya, bahkan ada yang mengatakan sampai tengah malam. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tambahkan saja sampai kita di akhir sepertiga malam. Luar biasa. Seandainya itu diperlakukan di sini, kira-kira sanggup nggak Pak? Nah, kira-kira sanggup Pak. Jadi sudah tengah malam, kemudian ada seorang sahabat, ya Rasul, kurang kayaknya ini, kita tambahkan sampai akhir sepertiga malam menjelang subuh. Nah, kira-kira di sini insya Allah kita ambil yang ketiga aja. Maka Rasulullah SAW mengatakan solusinya, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia keluar, maka dia sudah terhitung satu malam suntuk pahalanya. Nah, itu kita amalkan yang ketiga saja insya Allah ya. Jadi kalau kita meniru Nabi yang sampai pertengahan malam, atau keinginan sahabat yang sampai subuh, kita amalkan yang ketiga saja. Solusi dari Nabi Muhammad SAW mengikuti sholat bersama imam sudah terhitung satu malam suntuk. Kemudian yang ketiga adalah tentunya membaca Al-Quran, karena ini bulannya. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, idza tahurat qulubukum ma syaba'tum min tilawatil Quran. Jika hatimu itu bersih, maka kamu itu tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah tentunya sedekah dan beristighfar. Maka Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kemudian ada seorang khalifah namanya Abdullah bin Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ketika di akhir-akhir Ramadan, dia itu menuliskan surat kenegaraan, dikirimkan ke daerah-daerah kekuasaannya. Kemudian untuk apa? Untuk dibacakan kepada masyarakatnya. Apa isi surat itu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, di akhir-akhir Ramadan ini kita perlu memperbanyak sedekah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa qulu kama qala abukum Adam, dan katakanlah sebagaimana dulu dikatakan oleh bapak kalian Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu kama qala Ibrahim, dan katakanlah sebagaimana dulu pernah dikatakan Ibrahim, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Wa qulu kama qala Dzun, dan katakanlah sebagaimana dulu dikatakan oleh Nabi Dzun atau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini rekomendasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kelima tentunya adalah umrah. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umrah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena umrah di bulan Ramadan adalah senilai haji bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada perempuan di zaman Nabi, waktu itu waktu haji atau sudah Dzulhijjah, maka Rasulullah SAW tanya kepada perempuan itu, wahai fulana, kenapa kamu tidak haji bersama kami? Maka perempuan ini menjawab, ya Rasulullah, saya ini mempunyai dua onta. Onta yang pertama dipakai oleh suami saya dan anak saya haji bersamamu. Sedangkan onta yang kedua kami pakai untuk keperluan keluarga kami, mengangkut dagangan, air dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu nanti kalau bulan Ramadan kamu umroh, maka pahala orang yang umroh itu seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa. Kalau kita lihat ayat-ayat Ramadan, mulai dari 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, ternyata 186 itu tentang doa.
Kemudian 187 itu tentang Ramadan. Maka Ibnu Katsir mengatakan diselipkannya ayat-ayat doa itu mengisyaratkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa balasan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan ketika di dunia. Minta mobil, Allah kabulkan misalkan. Yang kedua adalah Allah ganti doanya itu, dijauhkan dari hal-hal yang mudarat, hal-hal yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah ditunda doanya itu nanti diberikan di akhirat. Maka tidak merugi seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir tentunya adalah i'tikaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yaitu terkait fase Ramadan dan rekomendasi amal apa yang perlu kita laksanakan, kita maksimalkan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.